Apa lagi? Pak Helmi, Pak Mufti, Pak Helmi. Ya. Fahmi. Orangnya tinggal 6 orang. Kita ini kalau ini kan 4 jilid ya Pak Ustadz ya. Kalau selesai ini masih ada lanjutan ya bukunya? Habis. Habis ya. Berarti selesai ya? Selesai. Kalau bisa sih belajar baca kitab, mulai dari kitab-kitab yang ringkas gitu. Artinya nih 4 jilid ini sudah membahas seluruh ini ya, pelajaran bahasa Arab. Iya, dasar-dasar. Gitu Pak Ustadz ya. Tinggal memperbanyak kosakata sih nanti. Oh, gitu ya. Yang cukup. Artinya untuk pembicaraan sehari-hari maupun memahami Arab Al-Quran, gitu Pak Ustadz? Iya. Iya. Nah ini Pak Muhadi mana nih Pak Muhadi? Assalamualaikum, baru masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Pak Muhadi udah inilah ya, sudah berapa tahun Pak Muhadi belajar ini Pak Muhadi? Dari 2014 Pak Teni. Udah 7 tahun ya? Udah 7 tahun, tapi selang-seling, nggak terus-terusan. Belum selesai kan Pak Muhadi ya? Terakhir buku berapa Pak? Sudah buku 4 Ustaz. Sudah buku 4. Ya tapi ya begitu. Saya buku 4-nya lewat Bisa. Oh lewat Bisa. Oh iya. Iya. Tapi di Bisa cepet banget, jadi nggak bisa mengendap. Bablas aja. Ya kalau di sini kan pelan-pelan kita resapi Ustadz. Jadi kita sudah berapa tahun ya Pak Muhadi ya? Sejak 2018 ya? Iya. Ya, alhamdulillah kita juga sudah relatif cukup lama ini. Kita sudah ada hampir 3,5 tahun, hampir 4 tahun. Iya, hampir 4 tahun ya. Iya. Tapi alhamdulillah Pak Tani sudah sama-sama saya kok. Alhamdulillah kan nggak kerasa kan setelah ngelihat loh kok bisa. Masya Allah, udah bagus perkembangannya semuanya. Kalau saya memang pengen Pak. Ya memang semangatnya gitu. Saya juga dulu waktu masih di Ustadz sering di Masjid Jenderal Sudirman, itu tahun depan saya Ramadan tahun depan harus bisa, gitu. Jadi ya alhamdulillah semangatnya digenjot waktu itu. Tapi habis itu melempem lagi. Kita mulai aja mungkin. Ya. Gimana Pak Teni? Iya, kita mulai aja ya. Iya. Boleh. Cukuplah 4 orang udah mewakili nih. Tiga ya. Ada 1, 2, 3, 4 orang. Ada Mas Yutoto, Mas Ari, sama kita. Tapi Mas Yutoto Mustami lagi di jalan. Mustami. Ya. Mas itu juga atau Fahmi juga izin itu tadi ya. Mustami tapi belum hadir ini. Iya. Pak Helmi saya call nggak nyaut. Kita coba lagi. Kita mulai aja ya. Tafadhol Ustaz. Iya Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Haikum jami'an bi tahiyatul Islam tahiyatan min indillah tahiyatan ahlil jannah tahiyatan barakatan thayyibah tahiyatan salamatan daimatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah.
Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma, Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani al-ahibba, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha al-juz'u ats-tsani. Wa qad intahayna hatta safhah 116. Kita terakhir sampai halaman 116. Naam. Dan PR kita bagian 11 membahas tentang akharu dan ukhra. Akharu dan ukhra. Akharu artinya ya, akharu dan ukhra artinya sama ya, yaitu yang lain. Yang lain. Nah, dan dia menjadi sifat dari kata sebelumnya. Ya. Nah. Baik, kemarin PR kita dimulai dari nomor 6. Nah, silakan Pak Ari, ya Pak Ari ya dengan Pak Ari silakan. Nah, Iqra musittah. Sami'tu hadal khobaro min ida'ati Lunduni. Lunduna. Gimana? Mamnu min as-sarf Lunduna, bukan Lunduni. Sami'tu hadal khobaro min ida'ati Lunduna wa min ida'atin ukhra. Na'am, wa min ida'atin ukhra. Sami'tu hadzal khabara min ida'ati Lunduna wa min ida'atin ukhra. Nah, terjem. Dengarkanlah berita. Sami'tu, saya mendengar. Saya mendengar berita dari radio London dan dari radio yang lain. Naam, dan dari radio yang lain. Ahsanta, barakallahu fiik. Terima kasih Pak Ari. Berikutnya Pak Helmi, silakan nomor 6. Nomor berapa, Ustaz? Nomor 6, nomor 6. Istaraita ya. Istaraitu. Nah, boleh istaraitu sebetulnya. Nah, kalau istaraita berarti artinya kamu ya. Istaraitu hazal kitaba. Naam. Wa kitaban ukhara. Wa kitaban ukhra. Naam. Ishtaraitu hadzal kitaba wa kitaban ukhra. Apa artinya Pak? Ishtaraitu. Ishtara yashtari. Ishtara yashtari. Fi'il madinya ishtara. Fi'il mudhari'nya yashtari. Saya membaca ya Pak Ustaz? Saya membeli. Saya membeli buku ini dan buku-buku lainnya. Dan buku yang lain. Bukan buku-buku yang lain ya. Bukunya satu ya. Dan buku yang lain. Nah, wa kitaban ukhra. Baik. Ahsanta. Barakallahu fiik. Berikutnya Pak Muhadi. Silakan nomor 7. Ustaz tanya Ustaz. Ya, boleh. Nah. Itu akhara atau ukhra? Wa kitaban. Oh iya betul ya. Wa kitaban akhara ya. Salah ya tadi ya. Iya. Kitaban akhara. Kan muzakkar ya. Muzakkar iya, na'am. Wa kitaban akhara. Na'am. Begitu ya Pak Helmi ya. Salah tadi. Wa kitaban akhara. Nah. Baik. Berikutnya silakan Pak Muhadi. Ra'aitu Khadijatan wa talibatan nuqat indal mudirati. Di atasnya itu dulu Ustaz.
Doroba ulaika Doroba ulaika rijalu bilalan wa taliban akhara. Na'am wa taliban akhara. Ahsanta. Apa artinya, Pak? Mereka laki-laki itu memukul Bilal dan satu murid yang lain. Na'am. Para lelaki itu bukan mereka ya. Ini nggak ada kata mereka di sini. Ulaika itu Ustaz? Itu jamak dari dzalika. Oh. Memang Tapi rijal, kalau rijal kan mereka banyak. Iya, ya, tapi mereka itu kan domir ya, kata ganti orang. Iya. Jadi hum. Jadi lebih tepatnya ya para lelaki itu gitu. Oh, ya, para lelaki itu. Oh, ya, Memang kalau kita lihat terjemah Quran ya, biasanya di Al-Quran terjemah Departemen Agama itu haulai, ulaika itu biasanya diterjemahin mereka itu. Mereka itu. Ya, makanya tadi seperti itu. Mereka itu gitu, laki-laki. Ulaika humul fasikun. Mereka itulah orang-orang fasik ya, karena biasanya kalau di Quran tuh ulaika haulai itu bersambungnya dengan orang kan, berikutnya orang ya. Jadi terjemahannya apa Ustaz? Jadi orang itu memukul Bilal dan murid lainnya gitu ya? Para lelaki itu. Oh, para lelaki itu. Para lelaki itu memukul Bilal dan murid yang lain. Satu murid yang lain, Ustaz. Iya, satu murid yang lain. Para lelaki itu memukul Bilal dan seorang murid yang lain. Dan seorang murid yang lain. Baik. Ahsanta. Barakallahu fiik. Berikutnya Pak Teni, silakan. Nomor 8. Nomor 8 ya. Ra'aitu Khadijata. Ra'aitu jadi jata. Khadijata ismun nisa. Khadijata ya. Ra'aitu Khadijata wa talibatan ukhra indal mudirotan. Indal mudiro. Rotin ya, indah ya. Indal mudirati. Indal mudirati. Nah, apa artinya Pak? Ra'aitu Khadijata. Bismillah. Itu Khadijatan. Itu saya melihat Khadijah dan murid perempuan seorang siswi yang lainnya Indah di samping kepala sekolah wanita. Nah, ya saya melihat Khadijah dan murid perempuan yang lain di samping kepala sekolah perempuan. Baik, barakallahu fiik. Berikutnya Pak Ari, silakan nomor 9, Raqmu 9. Kharaja minal masjidil ana al imamu wa rajulun akhara. Akhoru. Dia jadi akhoru ya. Sifat dari rajulun ya, wa rajulun akhoru. Apa artinya Pak? Kharaja minal masjid. Keluar dari masjid sekarang imam dan seorang laki-laki lainnya. Nah, dan seorang lelaki yang lain. Ahsanta. Barakallahu fiik. Berikutnya Pak Helmi, nomor 10. Wasalat ukhti al-qamisol ahdoro wal qamison akhoro. Nah, qamison akhoro. Nah. Ya, Pak. Saudara perempuanku mencuci baju kemeja warna ahdoro, warna biru ya Pak Ustaz. Ahdoro hijau, warna hijau dan
kemeja lainnya. Dan kemeja lainnya. Nah, ahsanta, barakallahu fiik. Baik. Nah, itu kita belajar kata apa tadi? Akhoru dan ukhra. Ya, akhoru dan ukhra. Ya. Jadi akhoru dan ukhra ini harokat akhirnya menyesuaikan dengan kata sebelumnya ya, karena dia kedudukannya menjadi sifat ya. Lughatan akhara, taliban akhara, sayaratun ukhra. Ya, min idza'atin ukhra, kitaban akhara. Ya, kalau ini rajulun akharu gitu ya. Nah, baik. Barakallahu fiikum. Kita lanjut ke latihan 12. Ya, latihan 12 kita belajar kata dzu. Ya, ini dulu sudah pernah kita pelajari kata dzu ya. Tapi di sini kita belajar perubahan dari dzu yaitu dza. Dzu dan dza. Ya. Jadi ini dzu ya, kemudian di bawahnya dza ya, maaf ya. Dzu dan dza di bawahnya. Ya. Jadi ada dzu, ada dza. Kapan dia jadi dza? Dia jadi dza itu kalau menjadi objek. Ya. Nah, contoh kita baca sama-sama, silakan. Indi daftarun dzu waraqin musattarin. Silakan. Indi daftarun dzu warokin musattarin. Nah, hadza mushafun dzu harfin kabirin. Hadza Hadza mushafun mushafun dzu zu harfin harfin kabirin. kabirin. Nah, sekarang dza. Ishtaraitu daftaran dza waraqin musattarin. Silakan. Istaroitu daftaron da warokin musattarin. Sini dia jadi dza ya, karena apa? Karena menjadi apa namanya? Objek yang diinginkan ya. Saya membeli buku tulis, ya buku tulis yang mana? Dza waraqin musattarin. Ya, buku tulis yang berkertas bergaris-garis, yang memiliki kertas, buku tulis berkertas bergaris. Nah, gimana sih? Buku tulis yang kertasnya bergaris gitu. Nah, kita baca lagi. Uridu mushafan dza harfin kabirin. Silakan. Uridu mushafan dza harfin kabirin. Nah, saya menginginkan mushaf yang memiliki huruf besar. Ya, dza harfin kabirin. Sesudah dzu dan dza tetap dia kasrah ya. Ini sudah pernah kita bahas dulu ya. Jadi dzul kifli, dzul fiqari, ya, dzul ilmi, dzul khuluqi. Demikian juga sudah dza, dia harus kasrah. Dza waraqin, ya, dza harfin. Ya, jadi itu perbedaan antara dzu dan dza. Dzu kalau dia jadi subjek ya, dza kalau dia jadi objek. Ya. Nah, bisa difahami ini? Kita coba latihan ya. Silakan Pak Muhadi. Indi daftarun nuqat gilafin jamilin. Bu au dza? Indi daftarun dzu gilafin jamilin. Nah, indi daftarun dzu gilafin jamilin. Ahsanta. Apa artinya Pak? Saya mempunyai buku tulis yang bersampul indah. Nah, yang bersampul indah. Sampulnya bagus. Ahsanta. Barakallahu fiik. Berikutnya Pak Teni. Uridu daftaran nuqat ghilafin akhdara. Dzu au dza? Uridu daftaron za gulafin akhdoro. Gilafin, Pak. Ghilafin akhdoro. Na'am, dza gilafin akhdara. Ahsanta. Barakallahu fiik. Berikutnya Pak Ari. Ra'aitu ma'al mudiri rajulan nuqat lihyatin bayda'a.
Ra'aitu ma'al mudiri rojulan da Nah, yatin baydoa. na'am, da lihyatin bayda. Apa artinya, Pak? Saya melihat kepala sekolah bersama Saya melihat bersama kepala sekolah saya melihat bersama kepala sekolah seorang lelaki yang ya. berjenggot hitam. Baydoa. Putih. Putih. Kalau hitam tauda ya. Ya. Nah, lihyatin baydoa. Nah, yang berjenggot putih. Ahsanta. Barakallahu fiik. Berikutnya Pak Helmi. Aina talibul jadidu nuqat an-nadharatil jamilati. Ainal talibul jadidu subjek ya. Subjek. Subjek. Zun. Nah. Zun nazoratil jamilati. Nah, zun nadharatil jamilati. Apa artinya, Pak? Di mana murid baru yang memiliki nazorotin apa ya Pak Ustadz? Kacamata. Kacamata yang indah. Di mana pelajar baru yang berkacamata bagus ya, berkacamata indah. Nah, ahsanta, barakallahu fiik. Berikutnya Pak Muhadi. Man hadzal rajulu nuqat asy-sya'ri tawili. Man hadar rojulu dusya'ril tawili. Dusya'rit. Dalam syamsiyah ya. Man hadar rojulu dusya'rit tawili. Nah, seperti apa? Siapa laki-laki yang berambut panjang? Siapa lelaki ini yang berambut panjang? Ada hadanya di sini. Baik, barakallahu fiik. Berikutnya Pak Teni. Is'al dzakar rajula nuqat al-qamis al-asfari. Is'al zakar rojula zul qamis. Jadi bu atau dza itu sebetulnya sebetulnya seperti sifat ya. Sehingga dia ikuti saja harokat sebelumnya itu. Kalau fathah berarti dza, kalau dhammah berarti bu gitu. Nanti kalau kasroh dia dzi. Tapi kita belum belajar dzi. Jadi Is'al zaka rojula zal komisu asfari. Komisi. Zal komisi asfari. Oh ya, zal pakai kasroh ya. Asfari. Nah, coba diulang Pak. Is'al zaka rojula. Is'al zaka rojula zal komisil asfari. Nah, ahsanta. Artinya Pak, is'al laki-laki itu tanyalah kepada laki-laki yang berbaju kemejanya berwarna kuning. Yang berbaju atau berkemeja ya, yang berbaju kuning ya. Nah, kuning. Ya, tanyalah kepada lelaki itu yang berbaju kuning. Nah, ahsanta, barakallahu fiik. Berikutnya Pak Ari. Liman dzakal baitu nuqat an-nawafidhi ad-dayyiqati. Nawafidhi ad-dayyiqati. Nah. Liman dzakal baitu
dun nawafidil doyiqoti. Nah, doyiqoti. Artinya Pak, di mana? Milik siapa rumah itu yang mempunyai jendela Doyiqah sempit. jendela sempit. Yang berjendela sempit ya, berjendela kecil ya. Yang memiliki jendela-jendela. Ini nawafid ini jamak ya. Yang memiliki jendela-jendela yang sempit. Ah, ahsanta, barakallahu fiik. Berikutnya Pak Helmi. Indi mu'jamun nuqat suwarin mulawwanatin. Indi mu'jamun ya Pak Ustadz. Betul. Indi mu'jamun. Indi mu'jamun zi. Zu. Oh, zu. Zi kita belum belajar ini. Kita baru belajar zu sama dza. Zi belum. Keren tanwin Pak Ustadz. Indi mu'jamun zu suwarin mulawwanatin. Indi mu'jamun zu suwarin mulawwanatin. Nah, apa artinya Pak? Milik saya mu'jamun apa ya Pak Ustadz? Mu'jam kamus. Milik saya kamus yang memiliki Suwar jamak dari surah. Laisa surah. Surah. surat-surat. Laisa surat. Bukan surat-surat. Kalau surat risalah. Kalau surah pakai sin itu artinya surat Al-Quran ya. Kalau ini suwar jamak dari surah pakai sod. Surah. Mana surah? Belum tahu Pak Ustadz. Surah gambar. Gambar. Oh, milik saya apa tadi? Mu'jamin. Mu'jaman. Milik saya. Mu'jaman. Objek. Milik saya Kamus memiliki gambar berwarna. Mulawwanah itu berwarna. Oh, berwarna. Milik saya kamus yang memiliki gambar berwarna. Iya, tadi mu'jamun ya, afwan. Saya lihatnya ke nomor 9. Milik saya kamus yang memiliki gambar berwarna. Nah, baik. Ahsanta, barakallahu fiik. Berikutnya Pak Muhadi, silakan. Nomor 9. Istaroitu mu'jaman da suwarin mulawwanatin. Saya membeli kamus yang gambarnya berwarna. Ustadz suaranya masih mute. Ustadz masih mute. Ya. Kepencet tadi ya. Ya. Baik. Nah, ishtaraitu mu'jaman dza suwarin mulawwanatin. Saya membeli kamus yang bergambar yang gambarnya berwarna. Yang gambarnya berwarna. Nah, barakallahu fiik. Berikutnya Pak Teni, silakan. Nomor 10. Fi qaryatina masjidun nuqat manaratin wahidatin. Fi qaryatina masjid. Fi qaryatina masjidun zu manaratin wahidatin. Jadi sifat ya. Fi qaryatina masjidun dzu manaratin wahidatin. Nah, apa artinya Pak? Di kampung kami, di desa kami ya, desa kami. Di desa kami masjidnya ada masjid. Masjid dengan bermenara satu. Nah, ada masjid yang bermenara satu. Nah, baik.
Barakallahu fiik. Berikutnya Pak Ari Arfianto, silakan. Ra'aitu masjidan nuqat manaratin wahidatin. Ra'aitu masjidan dza manaratin wahidatin. Saya melihat masjid yang mempunyai satu menara. Nah, saya melihat masjid yang memiliki satu menara. Baik. Barakallahu fiik. Jadi demikian ya, kita belajar kata dzu dan dza. Ya, dzu dan dza artinya sama-sama memiliki ya, atau berwarna, bergaris, dzu atau dza. Bedanya dzu dipakai kalau dia menjadi objek ya. Sedangkan dza menjadi subjek. Sedangkan dza dipakai kalau kata sebelumnya itu menjadi objek. Ya, kalau ada harokatnya mudah ya, ini kita tentukan ya. Karena lihat aja harokat sebelumnya. Ya, daftarun dzu, daftaran dza. Nah, jadi masalah itu kalau nggak ada harokatnya. Nah, itu. Harokatnya kita bukan dzu atau dza itu. Harus tahu dulu konteks kalimatnya ya. Ya, tapi kan ini latihan ya. Kalau di praktek baca kitab sih pasti udah dicantumkan ya dzu atau dza. Ya kalau dza berarti dia menjadi objek dari kata sebelumnya. Kalau dzu berarti dia menjadi subjek. Demikian. Ada satu lagi the. Nah, ini nanti the belum kita pelajari. Jadi dzu, dza, the. The itu kalau sebelumnya berharokat kasrah. Baik. Ada pertanyaan? Tidak ada ya, insyaallah. Kita lanjut pelajaran berikutnya tentang ma'al mausulah. Ta'ammalil amfilatal atiyah li ma'al mausulah. Al-mausulatu. Ta'ammal, perhatikanlah contoh-contoh berikut ini untuk penggunaan ma'al mausulah. Ma kata sambung. Jadi ini bukan ma yang artinya apa kata tanya ya, bukan juga ma yang artinya nafi, artinya tidak. Jadi ma ini ada banyak ya. Ada ma yang sudah kita pelajari, ada ma istifhamiyah, ma yang artinya pertanyaan. Ma hadza, apa ini? Kemudian ada ma nafi, ma yang artinya tidak. Misalnya ma akaltu ta'ama, saya tidak makan makanan. Misalnya ma akaltu ta'ama. Ya, ma akaltul lahma, saya tidak makan daging misalnya. Itu ma yang artinya tidak. Kemudian sekarang kita belajar ma al-mausulah. Ma yang artinya kata sambung. Ma mausulah. Diartikannya juga apa sebetulnya? Tapi coba kita lihat deh perbedaannya. Ini contohnya ya. Madza ta'kulu ya Aliyu? Ya, madza ta'kulu ya Aliyu? Apa yang kau makan wahai Ali? Akulu ma ta'kulu. Saya makan apa yang kau makan. Maknya ini artinya apa juga, tapi apanya bukan apa kata tanya ya. Saya makan apa yang kau makan. Ai asyai alladhi ta'kulu. Maksudnya adalah sesuatu yang kau makan. Jadi sini maknya disebut mak mausulah. Baik. Kita coba ya. Silakan Mbak Paris, boleh coba. Nomor 1. Silakan dibaca. Madza. Madza tasyarobu ya Tashrabu. Madza tashrobu ya Aba ya Abu Bakar Ya, nah, bukan ya, Bakrin. ya Ashrobu. Abu Bakrin Betul. ashrobu ma tashrobu Nah, Masya Allah. Ashrobu ma tashrobu. Apa artinya? Madza apa ma tashrobu, yang kau minum. oh iya Hmm. Madza tashrobu apa yang kau minum ya Wahai Abu Bakar. Nama orang ya, ya orang. Abu
abunya tuh hurufnya banyak panjang Ustaz, bukan pakai waw ya. Aba Ini aja. dia jadi aba ya karena dia apa namanya? Dia mudhaf wa mudhafun ilaih. Ya, mudhaf wa mudhafun ilaih. Kalau di depannya ada ya, maka mudhafnya menjadi fathah. Misalnya Rasulullahi. Ada ya depannya. Ya Rasulallahi. Contoh lagi misalnya Ibnul Mudarrisi. Itu mudhaf mudhaf ilaih. Anaknya guru. Depannya ada ya. Yabnal Mudarrisi. Gitu. Nah, itu asalnya Abu Bakar. Karena ada ya di depannya maka menjadi ya Aba Bakrin. Artinya sama Sama aja. ayah. Kok ayah? Eh. Abu Bakar. Apa? Nama orang. Oh, nama. Nah, Abu Bakar. Abu Bakar. Oh. Tapi dibacanya Abu bukan Aba Ustaz ya? Mau dibaca Aba juga boleh sih. Tapi kan nama dia yang familiar di Indonesia Abu Bakar ya. Nggak familiar dengar Iya, nama. karena ada. Iya, karena ditulisnya banyak panjang sih, jadi kan kita pikir bacanya Aba. Iya, bacanya memang Abu Bakar. Asyrobu ma tashrobu. Saya minum. Apa itu? Saya minum. Asyrobu saya minum. Oh, saya minum. Ma tashrobu. Apa yang kau minum? Oh. Nah, saya minum apa yang... Nah, ditanya, mada tashrobu ya Abu Bakrin? Apa yang kau minum wahai Abu Bakar? Ashrobu ma tashrobu. Saya minum apa yang kau minum. Nah, di sini maknya ini artinya bukan apa yang arti tanda apa kata tanya ya. Tapi mak di sini maksudnya sesuatu yang diminum oleh Abu Bakar. Baik. Barakallahu fiik. Berikutnya Pak Helmi, silakan dicoba dibaca nomor 2. Afahimu ma taqulu. Bukan afahimu. Fi'il mudhari. Fahima yafhamu. Ini fi'il mudhari yafhamu. Ana Afhamu. Afhamu. Naam. Afhamu ma taqulu. Naam. Afhamu ma taqulu. Apa artinya? Saya memahami apa yang kau katakan. Masya Allah. Saya memahami apa yang kau katakan atau yang kau ucapkan. Nah, berikutnya Pak Muhadi, silakan. Nomor 3. Sa'astari ma turidu. Saya akan membeli apa yang engkau inginkan. Nah, saya akan belikan apa yang kau inginkan. Nah, ahsanta, barakallahu fik. Berikutnya Pak Teni, silakan. Nomor 4. Uktub ma sami'tul yauma fi Enggak mungkin masami. Oh ya. Karena oh ya tak sami. Perintah dia. Uktub ma sami'tal yauma fi fasli. Fil fasli. Nah, uktub ma sami'tal yauma fil fasli. Apa artinya, Pak? Tulislah apa yang engkau dengar hari ini di kelas. Nah, tulislah apa yang kau dengar hari ini di dalam kelas. Ahsanta. Nah, barakallahu fiik. Berikutnya Pak Ari, silakan. Nomor 5. Nasitu maqala lil mudarisu amsi. Nah, nasitu maqala li. Ini biasanya kalau li ketemu alif lam dia dibacanya lia biar enak dibacanya. Nasitu maqala liyal mudarrisu amsi begitu. Nasitu maqala liyal mudarrisu amsi. Apa artinya, Pak? Nasitu Nasitu itu lupa ya, Pak? Betul lupa. Saya lupa. Saya lupa apa yang
guru katakan kepadaku kemarin. Masya Allah. Mumtaz. Saya lupa apa yang dikatakan guru kepadaku kemarin. Santa. Berikutnya Mbak Paris, silakan. Nomor 6. Qala Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala fi suratis Sufi. Sofi. Nggak ada surat As-Sufi. Ada As-Sof. Surat As-Sof. Fi suratis Sofi. Qala Allah Ta'ala fi suratis Sofi. Nah. Mada qala Allah? 5. Lanjutannya Bu. Dibaca. 5 taquluna. 5 taquluna ma la taf'alun. Nah, Masya Allah. Coba terjemahkan. Qala Allah Ta'ala. Apa ya? Berkata Allah Ustaz ya. Ya, berfirman Allah Ta'ala di dalam surat Sof. Nah, apa firmannya? 5. Mana 5? Ke barang siapa kepada siapa? Bukan Bapak. 5 artinya mengapa? Kenapa? 5. Karena apa? 5 ada mengapa? Nah, mengapa? Menanyakan. Kok hilang zanya Ustaz? Gak ada zaknya memang di sini. 5 aja. 5 mengapa? Apa takuluna Takuluna. Tadi qala yaqulu. Sama, satu akar kata. 5 takuluna. Mengapa? Kenapa berkata? Kalian berkata. Kenapa kalian kata yang apa yang tidak kau lakukan? Yang tidak kalian lakukan. Aywa taf'alu, maza taf'alu. Oh ya. Mengapa kalian berkata apa yang tidak kalian lakukan? Ini surat As-Saff ya, ayat kedua. Nah. Jadi ma itu di sini apa yang? Apa? Jadi apa yang artinya bukan pertanyaan. Apa yang bukan pertanyaan? Confused Ustaz. Ya. Iya, nggak apa-apa. Nah, Mbak Paris kan loncat-loncat belajarnya. Jadi perlu banyak murojaah pelajaran sebelumnya. Dicoba ikuti aja apa rekamannya kan? Rekamannya masih ada, insyaallah. Baik. Silakan Pak Helmi, nomor 7. Silakan. Waqala ta'ala fi suratal ada fi. Kenapa? Suratil kafiruna. Nah. Kul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'buduna. Nah. Artinya? Dan berkata Allah di dalam surat Al-Kafirun, katakanlah, wahai wahai orang-orang kafir, katakanlah wahai orang-orang kafir. Wahai orang-orang kafir, kami tidak menyembah apa yang a'budu, bukan na'budu. Kalau kami na'budu, ini a'budu. Oh, saya tidak menyembah. Saya tidak menyembah apa yang kamu sembah. Kalian dong, antum ya. Ta'budu. Ada waw nunnya. Saya tidak menyembah apa yang kalian sembah. Nah, Masya Allah. Ya, wa qala ta'ala, dan Allah berfirman fi suratil kafirun, dalam surat Al-Kafirun. Ini mungkin
Ya kalau ada yang jeli ya, mungkin Iya, ini mau tanya itu, Ustaz. tanya ya. Kenapa tidak kafirina? Ya. Sedangkan di atas fi surati Soffi ya. Iya. Di sini ada penjelasan para ulama ya mengenai surat-surat yang dia nama-nama surat yang dia merupakan apa namanya? Nama orang gitu, kayak al-munafiqun, kemudian al-kafirun. Nah, dia kalau dia mudhaf wa mudhaf, dia kedudukannya mudhaf wa mudhafun ilaih, maka mudhaf ilaihnya itu tetap mabni, tetap tetap tidak berubah gitu. Nah, kenapa? Karena kalau kita artikan al-kafirin, ini berarti suratnya milik orang kafir ya. Kan jadi nggak cocok gitu kan. Suratnya milik orang kafir, ini bukan surat milik orang kafir. Suratnya milik orang munafik, ini bukan. Suratnya milik apa? Al-Mu'minun misalnya, fi suratil mu'minun, tetap dibacanya al-mu'minun. Tidak dibaca fi suratil mu'minin gitu ya. Kalau yang iya. Tapi kalau bukan, misalnya as-saffi al-hadid, ini tetap dia mudhaf wa mudhafun ilaihnya berharokat kasrah. Begitu. Jadi ini nama suratnya itu mabni, tetap dia. Qul ya ayyuhal kafirun, katakan wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'buduna. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Baik, barakallahu fik. Berikutnya Pak Muhadi. Silakan. Wa Nomor qala ta'ala fi surati Ali Imrana. Sanaktubu ma qatlu. Nah, sanaktubu ma dan Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran. Nah, kami akan menulis apa yang mereka katakan. Nah, kami akan tulis apa yang mereka katakan, mereka ucapkan. Baik. Nah, ini contoh untuk ma mausulah tadi. Ma yang artinya apa atau apa-apa gitu. Ya. Di sini dijelaskan perbedaannya ya. Jadi ada 3 ma yang sudah kita pelajari. Ta'ammal ma yali, perhatikan yang berikut ini. Yang pertama ma nafiyah. Ma yang artinya tidak. Contoh, ma indi kitabun. Ini maknya ma nafiyah. Ma indi kitabun. Saya tidak memiliki buku. Ya. Ma fahimtud darsa. Saya tidak memahami pelajaran. Ma adri. Saya tidak tahu. Nah, ini ma yang artinya apa namanya? Tidak. Kemudian ada ma istifhamiyah. Ma yang artinya pertanyaan. Contoh, ma hadza, apa ini? Mas muka, apa namamu? Madza taktubu, apa yang kau tulis? Ini ma yang artinya pertanyaan. Kemudian yang ketiga yang tadi kita pelajari, ma mausulah. Ya. Ma yang artinya apa-apa atau apa, ya, tapi bukan pertanyaan apanya ini. Ya. Contoh, akulu ma ta'kulu. Saya makan yang kau makan. Apa yang kau makan? Sa'ashtari ma turidu. Saya belikan apa yang kalian inginkan. Lima taquluna ma la taf'alun. Mengapa kalian berkata ya, apa-apa yang tidak kalian kerjakan? Bisa dibedakan ya antara ma nafiyah, ma istifhamiyah, dan ma mausulah. Berarti ini harus tahu artinya ya Ustaz, di konteks ya. Oh iya, harus tahu artinya sih emang. Tapi biasanya ya, kalau ma nafiyah itu sesudah ma-nya dia kata kerja. Ya, sesudah ma-nya dia kata kerja. Kecuali mungkin kalau bersambung dengan indi ya. Nah, sesudahnya ma kata kerja. Kalau ma istifhamiyah biasanya dia ada di depan, gitu kan? Ma hada masmuka ma taktubu. Sedangkan ma mausulah itu biasanya atau ya selalu dia ada di tengah. Jadi kalau kita nggak tahu artinya tapi bisa identifikasi ini fiil isim huruf, insya Allah kita bisa coba tebak-tebak ya. Jadi kalau yang pertama tadi yang
mausul itu kalau saya lihat di depannya selalu fi'il mudhari ya Pak Ustadz ya? Enggak juga sih. Boleh Bisa aja lihat dia dari contoh-contohnya, kalau lihat dari contohnya semuanya mudhari ini. Tapi sebetulnya bisa aja dia apa namanya fi'il madhi juga boleh. Iya ya. Tapi di sini rata-rata fi'il mudhari semua nih. Ini enggak, ini fi'il madhi Pak. Nasi itu Gimana? nomor 5. Makola ini Pak Ustadz, makolanya? Oh iya, makola itu ya, betul. Makola fi'il madhi ya. Fi'il amr kemudian fi'il madhi. Jadi enggak patokan ya fi'il madhi. Pokoknya fi'il gitu ya. Fi'il. Dan biasanya dia di tengah ya, dia biasanya dia ada di tengah. Nah, konteksnya dulu ya. Akalamat. baik. Ta'ammal mayali, perhatikan yang berikut ini. Ma uridu syai'an. Ma akaltu syai'an. Ma ra'aitu syai'an. Ma fahimtu syai'an. Apa nih? Kata syai'an nih. Jadi diperkenalkan kata syai'an. Syai'an artinya sesuatu. Ya, ma uridu syai'an. Saya tidak menginginkan sesuatu apapun. Ma akaltu syai'an. Saya tidak makan sesuatu apapun. Ma ra'aitu syai'an. Tidak melihat sesuatu. Ma fahimtu syai'an. Saya tidak memahami sesuatu. Ya, saya tidak memahami apapun. Ini kata syai'an ya. Ya, dia bisa syai'un, bisa syai'an, bisa syai'in ya, tergantung kedudukannya menjadi apa ya. Dalam Al-Qur'an syai'in banyak itu. Innallaha ala kulli syai'in. Nah, itu syai'in ya. Karena kedudukannya sesudah kulli. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesuatu. Nah. Baik. Kemudian bagian 16. Naqulu Al-Qur'anu kitabullahi. Qara'tul Qur'ana. Ahfadul Qur'ana. Wa naqulu indi thalathatu masahifa. Wada'tul mushafa 'alal maktabi. Aqra'u minal mushafi. Di sini penulis buku ingin menjelaskan kepada kita bedanya Al-Qur'an dan mushaf. Al-Qur'an itu bukan mushaf. Ya. Jadi Al-Qur'an itu apa yang ada terkandung di dalam mushaf, itu Al-Qur'an. Sedangkan mushaf itu bukan Al-Qur'an. Nah, membedakannya bagaimana? Coba kita lihat sini. Ya. Dalam kalimat pertama, Al-Qur'anu kitabullahi. Al-Qur'an adalah kitab Allah. Kita tidak katakan mushaf adalah kitab Allah. Itu salah jelasnya. Al-Qur'an kitab Allah. Kemudian qara'tul Qur'ana. Saya membaca Al-Qur'an, bukan saya membaca mushaf. Ini nggak boleh ya. Kita berkata qara'tul mushafa. Saya baca Quran, bukan baca mushaf. Karena bisa saja orang baca Quran dari mana? Dari jawal, dari hasub, ya dari handphone, dari apa namanya? Komputer, kan bisa kan? Baca Quran. Ya. Atau membaca Al-Qur'an bil ghaib, membaca Al-Qur'an tanpa melihat, bisa juga kan? Bidulin nazar. Ya. Qara'tul Qur'an. Ahfadul Qur'an. Saya menghafal Quran, bukan saya menghafal mushaf ya. Saya menghafal Quran. Kemudian kalau mushaf ya itu bendanya itu. Indi thalathatu masahifa. Saya memiliki 3 mushaf. Salah kalau kemudian kita sebut indi thalathul Qur'ani misalnya. Quran jamaknya apa? Qara'in. Saya memiliki 3 Quran, ini enggak boleh. Wada'tul mushafa 'alal maktabi. Ya, saya meletakkan mushaf di atas meja. Salah kalau kita ganti ini dengan kata Quran. Saya meletakkan Quran di atas meja. Meletakkan mushaf. Aqra'u minal mushafi. Saya membaca dari mushaf. Jadi ini membedakan antara Al-Quran dan mushaf.
Bisa difahami, Pak? Kalau ada pertanyaan? Naqala itu apa Pak Ustadz? Naqalu? Nah, wa naqulu, dan kita juga berkata, dan kita berkata, naqulu berkata, kami, Oh, kita berkata, naqulu berkata ya, naqulu kami kita berkata ya. kami atau kita berkata. Bisa dibedakan ya antara Quran dan mushaf ya. Jadi mushaf itu barang cetakan ya. Sedangkan Quran itu isi yang terkandung di dalam barang cetakan itu, kitab cetak. Nah, kalau dalam kajian fikih, mushaf itu biasanya adalah definisi mushaf itu adalah kitab cetakan Al-Quran yang isinya full Al-Quran gitu. Jadi bukan terjemahan, bukan ya, bukan Quran terjemah gitu, mushaf terjemah itu bukan. Tapi yang full isinya hanya teks Al-Quran. Itu mushaf. Karena nanti ada kaitannya dengan orang yang haid itu nggak boleh menyentuh mushaf gitu kan. Kemudian yang junub, nah itu mushaf yang dimaksud itu apa? Dan kalau dia mau menyentuh dengan hail harus dengan pembatas dalam kajian fikih. Nah, mushaf yang dimaksud itu gitu, yang tanpa tulisan bahasa lain atau kayak begini ya. Nah, ini mushaf ini. Karena isinya hanya Al-Quran. Ya, teks Al-Quran, nggak ada terjemahnya. Nah, ini yang nggak boleh dipegang oleh orang yang sedang junub atau sedang haid. Sedangkan terjemah Al-Quran itu bukan mushaf. Kalau di handphone atau di komputer yang tulisan semua kan bisa dirubah-rubah Pak Ustadz, itu bisa jadi mushaf nggak? Bukan ya, itu bukan mushaf itu. Itu handphone, jawal. Dalamnya ada Al-Quran. Dalamnya ada Al-Quran. Tapi itu nggak disebut mushaf. Artinya orang yang junub, yang haid itu boleh pegang handphone, baca Quran lewat handphone itu boleh. Kajian fikihnya begitu. Walaupun ya itu ada lagi yang berpendapat boleh-boleh aja sih yang sedang haid baca lewat mushaf. Ada juga yang pendapat begitu. Baik. Kita lanjut sedikit. Ini tanggung bentar lagi habis ini. Selesai pelajaran 16. Kita lanjutkan sedikit. Kata goiru. Ya, kata goiru. Ghairu artinya yang artinya bukan ya. Atau tidak ya. Ghairu bukan atau tidak. Contoh hadzal waraqu musattarun. Ya, hadzal waraqu musattarun. Kertas ini bergaris. Hadzal waraqu ghairu musattarin. Jadi sesudah ghairu dia kasrah. Hadzal waraqu ghairu musattarin. Kertas ini tidak bergaris. Hadzal khabaru sahihun. Kabar ini benar. Hadzal khabaru ghairu sahihin. Kabar ini tidak benar. Nah, ini kata ghairu. Artinya tidak atau bukan. Baik. Ada pertanyaan? Kata ghairu mudah insyaallah. Baik, kita cukupkan. Kita baca al-kalimatul jadidah, kata-kata yang baru. Silakan dibuka mikrofonnya. Kita baca sama-sama. Naam. Mushafun. Mushafun. Mushaf. Nah, jamaknya masahifu. Jamakku masahifun. Masahifu. Nggak boleh tanwin ya. Masahifu. Oh iya. Minasarfi. Masahifu. Nah, mana mushaf? Mushaf. Mushaf ya. Nggak ada terjemahnya ya. Nggak ada. Mushaf. Halwa. 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 Jam'uhu halawa. Jam'uhu halawa. Mana halwa? Manisan. Manisan. San atau men ya. Hal. Soffun. 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 Jam'uhu sufufun. Jam'uhu sufufun. Nah, mana soffun? Lembar-lembar. Bukan. Baris. Barisan. Saf salat ya, saf. Nah, jamaknya sufuf.
Sawu sufufakum. Ya, perbaikilah atau luruskanlah luruskanlah saf-saf kalian. Nah. Kemudian kumasyun. Kumasyun. Jamuhu aqmisyatu. Jam'uhu aqmisyatun. Nah, aqmisyatu. Ma mana kumasyun? Kain. Kain. Nah. Namudajun. Namudajun. Nah, jam'uhu namadiju. Jam'uhu namadijun. Nah, Beda mana banget. Namadiju. namadiju. Nah, ini mafailu ya, apa mamnu minas sarfi. Mana namudaj? Contoh. Contoh atau pola. Contoh atau nah. Suratun. Suratun. Jam'uhu suwarun. Jam'uhu Suwarun. Nah, mana suratun? Gambar. Gambar. Tolong bedakan dengan surah pakai sin. Kalau surah pakai sin itu artinya surat Al-Qur'an. Surat Al-Qur'an itu diambil dari kata sur yang artinya pagar. Jadi dia pembatas ya. Jadi bukan apa surat tulisan, bukan ya. Surat Al-Ikhlas itu maksudnya dia batas dari surat sebelumnya. Baik. Kita lanjutkan dayyiqun. Doyikun. Doyikun. Mana dayyiqun? Sempit. Sempit. Nah, lawannya wasi'un. Akharu. Akharu. Al-mu'annatsu ukhra. Al-mu'annasu ukhra. Nah, Yang mana lain. akharu? Yang lain. lain. Asmaru. Asmaru. Al-mu'annatsu samra'u. Al-mu'annasu samra'u. Nah, mana asmar? Coklat. 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 Warna coklat ya, bukan buah coklat. Buah coklat. Warna coklat. Warna coklat. Nah. Musaffarun. Musaffarun. Bergaris. Mana musaffarun? Bergaris. Bergaris. Ini satu akar kata dengan mistortun. Mistortun garisnya. Sesuatu. Syai'un. Syai'un. Asya'u. Asya'u. Mana syai'un? Sesuatu. Sesuatu. Something ya, syai'un. Nah. Ghaba yaghibu. Ghaba yaghibu. Mana ghaba yaghibu? Tidak hadir. Absen ya, enggak hadir, absen. Ishtara yashtari. Ishtara yashtari. Mana ishtara yashtari? Beli. Beli. Nah, pelakunya mushtari. Mushtari itu pembeli. Nah, ba'i wal mushtari, penjual dan pembeli. Baik, barakallahu fikum. Untuk PR kita mungkin perlu kita ulang ini aja ya. Yang mak mausulah tadi, ya silakan dikerjakan. Nomor 1 sampai 5 tadi, mak mausulah. Ya. Diberi harakat dan diterjemahkan. Kita selesai. Halaman mana? 116 ya, Pak Ustaz? 17. Bagian 13. Nah, PR halaman 1 sampai 5. PR halaman 117. Nomor 1 sampai 5. Baik. Dan kita selesai pelajaran ke-16. Insyaallah pertemuan berikutnya kita masuk pelajaran 17. Baik. Barakallahu fikum. Kalau tidak ada pertanyaan lagi kita cukupkan pertemuan kita malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Bisa kita aplikasikan kalau kita baca teks Arab ya, baca hadis maupun Quran. Insyaallah
Kita tutup sama-sama dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alamin. Jazakallahu khairan bi hudurikum wa ihtimamikum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz.